Yes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi untuk melengkapi ujian kita pada hari ini saya tunjukkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk eksplorasi kalau ingin belajar lebih jauh tentang business intelligence, begitu ya. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana mencari data, begitu ya, terus nanti membaca data, terus nanti tugasnya teman-teman sebetulnya bagaimana eksplorasi dari data tersebut, gitu ya. Oke, saya coba share teman-teman semua. Oke, pertama teman-teman perlu dipastikan, kemarin saya sudah sampaikan ya, untuk mencari data di mana di Kaggle.com gitu ya. Jadi ini sebagai referensi saja buat teman-teman. Silahkan nanti bisa cari data apapun gitu ya. Untuk saat ini sebagai referensi saja. Dan saya tadi juga udah coba-coba begitu ya untuk memastikan bahwa data ini valid gitu ya. Saya ketik di sini marketing gitu ya. Di apa namanya? Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke, di kaggle.com, terus saya ketik, bisa klik dulu dataset, terus nanti bisa cari marketing, begitu ya. Nanti akan kedapatan seperti ini, tinggal diklik saja, maka nanti teman-teman bisa melihat di sini contoh bagaimana data itu diolah, begitu ya. Cara pertama yang bisa dilakukan, walaupun sebetulnya ada cara yang lebih cepat dibikin, di codingnya nanti dibuat otomatis download, tapi ini saya tunjukkan langsung download saja, begitu ya. Klik di sini, teman-teman semua, begitu nanti akan muncul sebuah zip, begitu ya. Nanti dilihat saja, kalau saya biasanya masuk di halaman download, begitu. Jadi saya sudah coba-coba sebetulnya teman-teman ya. Terus ini diklik 2 kali, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan inilah. Atau diekstrak saja isinya, nanti akan muncul marketing data, begitu seperti ini ya teman-teman ya. Saya khawatir nggak keluar ya. Oke, akan muncul marketing data. Jadi nanti setelah archive-nya, zip-nya ini diekstrak, begitu ya, nanti akan muncul marketing data. Lah, file marketing data ini ditaruh di folder Google Drive. Ya, teman-teman semua ya. Oke, ini saya tampilkan lagi ini, gitu ya. Saya sudah taruh di Google Drive. Jadi caranya di My Drive, terserah nanti dengan teman-teman semua mau bikin folder sendiri ataukah langsung ditaruh di luar, itu boleh. Tapi dalam hal ini saya membuat folder Business Intelligence Fakultas Ekonomi, begitu ya. Terus marketing datanya tadi itu diupload di sini, gitu ya. Caranya tinggal new gitu ya, terus file, cari datanya yang sudah diekstrak tadi, terus diupload di sini. Clear ya? Jadi kalau sudah masuk di Google Drive, tahap berikutnya ketika teman-teman nanti mau belajar atau eksplorasi lebih jauh tentang business intelligence, ini saya ambil contoh marketing data ya. Nanti untuk ujian jangan mengambil data ini lagi ya. Ini kan sebagai contoh. Silakan kalian eksplorasi sendiri, gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa lihat nih di Kaggle mereka ngapain saja, begitu ya. Oh, ternyata di sana itu mereka melakukan analisa kaitannya dengan customer profile, product purchase, gitu ya, campaign success atau failure, challenge performance, begitu. Nah, saya dalam hal ini lebih kepada ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana untuk membaca datanya, gitu ya. Oke, masuk ke berikutnya. Tadi sudah di-copy di Google Drive ya. Nah, tahap pertama teman-teman semua, ketik collab.research.google.com, gitu ya. collab.research
www.google.com. Klik saja, nanti akan, kalau belum pernah otak-atik begitu ya, nanti akan muncul seperti ini jadi gitu ya, atau new notebook ya. Oke, new notebook, terus nanti kita tunggu begitu ya. Lah ini tinggal diberi nama saja, misalkan uji coba analisa pemasaran misalkan gitu ya, dengan dataset yang tadi sudah kita ambil gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini nanti saya akan copy di apa namanya ya, di kolom informasi atau kalau nggak di soal gitu ya, supaya teman-teman juga nanti dipermudah. Pertama ini tadi saya udah coba begitu ya teman-teman. Yang harus dilakukan, kita harus apa namanya, mounting begitu ya. Tinggal copy aja ini gitu ya, terus ditaruh di sini ya. Nah, mounting itu maksudnya menghubungkan Google Colab-nya gitu ya ke drive-nya kita. Kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, kalau muncul seperti ini, tinggal di-connect ke Google Drive, ya. Terus nanti akan dilempar ke akunnya kita. Klik aja akunnya kita. Nanti kalau disuruh apa namanya, minta password, minta di ini aja passwordnya. Terus nanti di apa namanya ya, diberi akses Google Colab ke akunnya kita. Oke. Nanti setelah di mounting seperti ini, kita tunggu. Oke, berarti mount add content drive. Berarti Google Drive-nya kita sudah di mounting. Tahap berikutnya, ini semua nanti akan saya copy ya teman-teman ya. Ini bisa bolak-balik sebetulnya, copy saja, ditaruh di uji coba. Lah ini klik, bisa kode, bisa teks gitu ya. Ini klik kode, oke, terus dijalankan. Ini sebetulnya ada beberapa yang enggak kepake sebetulnya, tapi nggak apa-apa, diaktifkan saja. Terus tahap berikutnya adalah bagaimana kita membaca data yang tadi sudah kita copy di Google Drive. Ya, tolong diperhatikan teman-teman, cara membacanya nanti teman-teman tinggal klik kode begitu, atau mungkin kita kasih teks dulu ya, biar informasinya ini membaca data set dari Google Drive. Oke, ini bisa diklik run gitu ya, atau shift enter. Nah, nanti membaca dataset kita copy paste saja. Lah, ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman begitu ya. Ini kosongnya begini ya. Teman-teman, ini tidak akan bisa membaca ketika teman-teman di sini belum diaktifkan ya, belum di running ya. Running caranya ngeklik ini ya, yang segitiga itu. Oke. Ini datanya nanti mau ditaruh di mana? Misalkan data pemasaran .pd.read. Underscore CSV lah. Ini linknya ada di mana? Gitu ya. Bacanya ada di mana? Gitu ya. Bacanya nanti klik aja di sini, teman-teman. Gitu ya. Nanti tadi kan ada di drive-nya kita, berarti di My Drive. Kalau saya taruh berarti di folder Business Intelligence Fakultas Ekonomi lah. Terus marketing data CSV, ini kan datanya ya. Klik yang 3 titik ini, terus copy paste ya. Copy paste, klik, ini di copy di sini, teman-teman. Nah, nanti kalau saya kopikan codingnya ini, pastikan jangan niru ini bisa diganti ya, yang di dalam kolom ini. Terus ini kan tadi datanya kan namanya kita beri data pemasaran, berarti di sini data pemasaran, benar-benar ya. Oke, setelah itu di run, bisa klik di sini untuk runningnya atau shift enter. Nah, ini sudah bisa dibaca teman-teman, begitu ya. Datanya sekarang untuk marketing data itu ternyata ada 2.240 baris dan 28 kolom. Itulah kenapa di perkuliahan kita kemarin saya sudah share kaitannya dengan bagaimana mengolah
data dengan orange ya, gitu ya. Tapi saya jujur saya belum eksplorasi teman-teman. Dan kalau basically sebetulnya kalau saya pribadi lebih enak pakai pattern ya. Tapi nanti saya coba akan eksplorasi juga pakai orange karena itu tervisualisasi. Nah, kita udah tahu nih sekarang sudah bisa baca data gitu ya. Nah, dari data yang ada ini apa yang bisa kita lakukan? Kan begitu toh? Pertama adalah kita akan masuk ke data preprocessing sebetulnya. Data preprocessing itu intinya untuk melihat data kita harus mengerti data gitu ya. Data itu ada apa saja, terus bisa diolah gimana. Nah ini sebetulnya yang paling utama di dalam bisnis intelijen, kan begitu. Kita mau apakan ini data? Nah, cuman yang jadi masalah di sini kan sebetulnya teman-teman, oh ini ternyata ada 28 kolom. Kolom apa saja ya? Begitu ya. Ini ada sekian banyak baris. Kalau barisnya dengan kayak gini kolomnya juga nggak kelihatan kan kita jadi nggak tahu. Kita bisa lihat kolom-kolomnya dengan melihat seperti ini, ya. Paste saja ya teman-teman ya. Oke, data. Nah ini data satu atau data ini harus sesuai dengan nama datasetnya tadi gitu ya. Nyimpannya apa? Makanya data pemasaran dot columns begitu ya. Nah, di sini 28 kolom itu ada apa saja? 28 kolom itu di sini ada ID, ada tanggal lahir, ada education, ada marital status, ada income, ada kid home, ada teen home, ada ini baru tadi pagi saya download, saya coba-coba dulu sebelum saya buatkan video ini untuk bahan eksplorasi teman-teman. Mungkin kid home ini ada berapa anak di rumah gitu ini yang sudah remaja gitu ya. DT customer itu apa? Saya belum ngecek datanya ya, nanti bisa dilihat sebetulnya teman-teman. Bisa dieksplorasi lagi. Terus di sini ada when fruits apa ya namanya ya. Ini kayaknya mungkin biasanya dia beli produk apa saja, bisa jadi begitu ya. Nah, dari sini teman-teman, kita sebetulnya bisa eksplorasi lebih. Misalkan kita lihat datanya di apa namanya, data itu ada apa saja. Kita pakai kode gitu ya. Ini tadi data pemasaran ya. .info kita lihat. Nah, di sini ternyata ID-nya itu sudah penuh semua, tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang kosong gitu ya. Sebanyak 240 termasuk ke bawah di sini. Nah, ini sebetulnya data preprocessing yang minggu kemarin saya tunjukkan videonya juga begitu ya. Kalau ini ada yang kosong itu nanti yang bisa diisi dengan rata-rata atau di delete begitu ya, atau apapun yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, tipe datanya itu bisa dilihat di sini. Ini integer, ini objek integer, integer lah. Kalau sudah bisa melihat seperti ini, makanya kemarin kan di pembelajaran itu ada klasifikasi, ada prediksi, ada asosiasi, ada clustering dan sebagainya, kan tergantung dari tipe datanya ini. Ini bisa dilihat sebetulnya teman-teman. Jadi semudah itu. Oke, terus kalau kita mau lihat misalkan di sini korelasi begitu ya dari antar variabel atau data begitu ya. Oke, ini dipastikan juga nanti sama namanya. Nah, tinggal dimunculkan saja begitu ya. Oke. Nanti korelasinya antar variabel seperti ini. Terus kalau mau ngelihat di apa namanya? Data misalkan ya, kita mau ngelihat level pendidikan, mau ngelihat data level pendidikan dari data pelanggan kita begitu ya. Oke. Level pendidikan data, kalau saya enaknya saya lihat kolomnya lagi begitu ya, biar enak. Oke. Ini saya taruh di atas. Oke. Saya running lagi data pemasaran. Nah, ini kan kita akan melihat nih
Misalkan level pendidikan kita nggak data pemasaran ya, data satu ini kan pemasaran. Education ini ngambil dari kolom mana? Misalkan saya ngambil dari kolom education. Kalau saya sarankan mending copy paste dari yang ada di sini saja. Data pemasaran, nama ininya, nama data setnya yang kita ini, terus level pendidikan ini data satu juga kita rubah menjadi data pemasaran, kan gitu toh? Oke, nanti bisa kita lihat nih. Oke, oh ternyata berdasarkan level pendidikan pelanggan itu ada 5 dari 2000 sekian data gitu ya, yang ada di data di sini. Nah, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, kalau mau dibuat grafik seperti apa? Ini sebagai contoh aja sih sebetulnya. Nanti jenengan semua silahkan eksplorasi begitu ya. Kira-kira mau ngolah seperti apa dan manfaatnya nanti untuk apa, begitu ya. Oke, berdasarkan level pendidikan gitu ya. Oh, salah ini. Berarti ini oh, jumlah X-nya berarti jumlah pelanggan gitu ya. Level pendidikan. Title-nya berarti jumlah pelanggan berdasarkan level pendidikan, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, untuk tahap awal teman-teman bisa coba-coba kayak ini dulu saja. Oh, muncul nih. Oh, ada grafiknya seperti ini gitu ya. Ini jumlah pelanggannya, ternyata yang paling banyak adalah ini. Yang tidak kalah penting adalah ketika kita sudah bisa menganalisa seperti ini, kira-kira insight apa dari data yang ada ini bagi kita. Nah, itu yang perlu dieksplorasi ya di tugas ini. Insight apa yang didapatkan dari teman-teman semua tergantung dari datanya. Silahkan Anda cari data, begitu terus eksplorasi. Ada beberapa cara lain, misalkan sebentar, saya kasih contoh lagi. Saya sudah pernah, misalkan kita mau ngambil data di kolom mana saja, begitu ya. Sebentar. Saya sudah misalkan kita mau mau bikin misalkan begitu ya data mana tadi kita lihat kolom lagi ya kita data pemasaran kolom. Oke, nah ternyata kita misalkan mau ambil data di beberapa kolom saja itu juga bisa teman-teman pakai mana wis ini saya harus copy gitu ya. Misalkan di sini data pemasaran 2 gitu ya, atau data pemasaran 2 begitu ya, atau data 2 deh, itu diambil dari data pemasaran kan gitu kan. Apa nih yang mau kita ambil kolom-kolomnya begitu bisa ID, terus misalkan education begitu ya, terus marital, biar nggak salah mending kita copy paste saja ya teman-teman ya. Oke, terus income misalkan begitu ya, atau jangan income deh, resensi atau country mana nih? Misalkan ya, aduh, oke, kalau kita mau melihat country, oke, ini dihilangin aja, oke, save enter, oh,
Data 2, data pemasaran, ID, gitu ya. Oh, ini ada yang kosong nih. Enter. Oke, berarti sebetulnya sekarang di data 2 ini sudah ada data ini. Makanya kita lihat ya. Ini copy paste saja. Data, ini misalkan nanti mau diolah seperti ini. Oke, data 2 sekarang ada ID, ada education, ada marital status, ada country, sehingga kolom-kolomnya bisa disederhanakan. Jadi misalkan kita mau lihat data ini begitu ya. Mau dilihat saja gitu ya. Print data 2 kan? Benar ya? Oke, kita tunggu sebentar. Ini sangat bergantung dari koneksi kita ya, teman-teman ya. Karena ini kita pakai Google Colab. Nah, kita bisa sederhanakan ya, data yang tadi ada 28 kolom, kita bisa lihat aja nih, oh kayak gini toh. Ternyata ada marital status itu ada divorce, ada single, ada married, ada together. Nggak tahu, saya belum paham. Together itu maksudnya apa? Bedanya dengan married apa? Gitu ya. Nah, ini nanti bisa dianalisa lebih lanjut ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa sekilas itu dulu. Mungkin kapan-kapan kalau ada yang tertarik di dunia bisnis intelijen, boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan saya juga lagi belajar, teman-teman. Kita akan belajar bersama. Ayolah kita sama-sama belajar sehingga kita bisa mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat ke yang lain. Dan tahap awal kalau mau eksplorasi bagaimana mengolah data, pakailah data Kaggle dulu begitu ya. Di datasetnya di sini nanti banyak. Silakan nanti cari, dan yang tidak boleh di sini nanti pakai marketing data lagi ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, bukan hanya sekedar untuk ujian ini, tapi bermanfaat untuk kedepannya teman-teman kalau mau bermain-main dengan data, sehingga teman-teman kan tidak hanya sekedar membayangkan gitu, tapi ngelihat benar datanya seperti apa, ngolahnya gimana, kita akan dapat insight apa dari data itu tergantung dari teman-teman bisa mengolah seperti apa. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.